Kenapa jangan banyak-banyak di sini? Polres Timur Tengah Utara, NTT, tengah mendalami kasus dugaan intimidasi oleh oknum anggota DPRD TTU hingga mengakibatkan Dr. Eluza Priscilla Utami, Pakenoni alias Dr. Ica, nekat mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Kapolres Timur Tengah Utara AKBP Eliana Papote bersama Bupati TTU Valentinus Kebo mendatangi rumah duka Dr. Ica di RSS Baumata Kupang. Keluarga Dr. Ica meminta keadilan bagi anaknya yang telah tiada. Polisi mencatat keterangan dari sejumlah tenaga medis yang saat kejadian sedang bertugas bersama Dr. Ica dan akan meminta klarifikasi 3 oknum anggota DPRD. Itu bersama-sama dengan Dr. Ica. Ya, kita mengambil untuk diambil keterangan yang hari ini yang sudah dilaksanakan. Setelah itu kami juga berkoordinasi dengan pihak rumah sakit di Leona maupun rumah sakit di Kupang dalam rumah sakit Bonboy untuk kami mendapatkan rekam medis, catatan medis dari Dr. Ica pasca kejadian intimidasi tersebut. Dr. Ica nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri, diduga mengalami trauma dan depresi berat atas tindakan intimidasi dan kekerasan verbal yang dilakukan 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Fritz Floris, TV One mengabarkan. Sejumlah petugas menggerebek sebuah tempat usaha percetakan di Jalan Kalibaru Timur, Bungur, Senen, Jakarta Pusat. Penggerebekan dilakukan lantaran pihak percetakan tak kunjung membebaskan 3 korban penyekapan, meski pihak keluarga sudah membayar uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Lihat ini perlakuannya ya. Penyekapan bermula ketika salah satu korban berinisial A dituduh mencuri lembaran logam atau plat yang berfungsi sebagai media stensil atau cetakan induk di tempatnya bekerja. Kepada pihak percetakan, A mengaku dibantu oleh T dan R hingga akhirnya mereka diamankan. Meski keluarga sudah membayar, namun ketiga korban tak kunjung dibebaskan selama 3 minggu. Ada 3 orang, inisial A, T, R, sedang disekap dengan menggunakan gelang atau piringan, kemudian dirantai. Kemudian kita ketahui bahwa 3 orang tersebut adalah korban dari penyekapan yang dilakukan oleh 2 orang bersama AS, di mana 3 orang ini merupakan terduga pelaku pencurian salah satu plat di percetakan tersebut. Polres Metro Jakarta Pusat yang mendatangi lokasi kejadian mengamankan ketiga korban dan menangkap 2 terduga pelaku penyekapan. Kedua terduga pelaku hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung optimistis persoalan kabel semrawut di Jakarta dapat ditangani lebih baik setelah peraturan daerah Perda tentang sarana jaringan utilitas terpadu SJUT resmi berlaku. Pramono mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta telah bertemu dengan pihak kontraktor untuk mengeksekusi pengerjaan utilitas ini. Kami kemarin juga sebenarnya menerima kontraktor untuk SJUT. Karena memang sekarang ini sudah waktunya untuk dilanjutkan. Dulu nggak ada payung hukumnya, sekarang payung hukum perdanya sudah ada, pergubnya juga kita tindak lanjuti sehingga kita akan segera mulai di berbagai tempat untuk supaya kabel-kabel ini bisa dimasukkan ke dalam. Percepatan proyek ini sekaligus merespons insiden tragis yang belum lama ini memakan korban jiwa akibat kabel udara yang menjuntai. Sebelumnya, seorang siswi kelas 10 SMA Negeri 6 Jakarta yang tewas dalam kecelakaan di kawasan Jalan Losari, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 18 Juni. DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov melakukan operasi besar-besaran untuk menertibkan kabel menjuntai di berbagai titik di ibu kota, termasuk memberikan tindakan tegas.
Yang saya selalu sampaikan berulang-ulang bahwa pengawasan kita tuh kurang sekali. Ya harusnya kalau memang kita serius supaya masalah ini kedepannya tidak terjadi lagi, ya kita harus tegas lah melakukan operasi besar-besaran. Ya kita cek di Jakarta ini di mana saja titik yang ada kabel-kabel menjuntai, ya kita potong aja. Penataan jaringan utilitas diharapkan menjadi salah satu prioritas Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global, sehingga keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan ibu kota. Dari Jakarta, Asben Benef, Novan Santoso, TV One mengabarkan. Pemirsa, masih banyak penduduk ibu kota Jakarta yang hingga hari ini terpaksa tinggal di lingkungan berbahaya atau beresiko tinggi yang sebenarnya tidak layak dijadikan kawasan pemukiman. Misalnya pemirsa di pinggir rel kereta api di kawasan Ben Hill, Jakarta Pusat, reporter Faisal Rinaldi mewawancarai ketua RW setempat yang ternyata sudah 50 tahun tinggal di sana. Simak alasan warga setempat betah tinggal puluhan tahun di daerah yang membahayakan diri dan juga keluarga. Ya pemirsa, kalau dilihat dari kejauhan, kawasan ini nampak seperti pemukiman biasa. Warga beraktivitas, anak-anak bermain, dan juga hari-hari lainnya terlihat seperti biasa. Namun yang menjadi pembeda adalah pemirsa, setiap harinya selama beberapa menit sekali, kereta api melintas dengan jarak yang begitu dekat dari rumah mereka. Saya akan tunjukkan kepada Anda, pemirsa, bahwa untuk jarak daripada rel kereta api ini menuju ke pemukiman atau rumah-rumah warga ini sangat-sangat dekat. Kurang lebih sekitar 1 sampai dengan 1,5 meter saja. Namun bagi mereka ataupun keluarga yang tinggal di sini bukanlah mengabaikan bahaya, melainkan tidak adanya pilihan untuk bisa tinggal di lingkungan yang lebih aman ataupun tempat tinggal yang bisa dikatakan aman. Boleh disampaikan Pak, yang sudah puluhan tahun tinggal di sini, suka dukanya tinggal di pinggiran seperti ini, gimana sih Pak suka dukanya? Ya kalau di suka duka banyak sekali ya, namanya pinggir rel ya, banyak sekali ya, tapi ya emang udah adanya begini kita terima apa adanya, kita hati-hati aja semua warga, pada kereta kita bersama-sama menjaga bersama-sama, jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ya, begitu aja kok. Pak, ini kan mungkin atau bisa dipastikan warga tahu ya Pak, tinggal di sini sangat-sangat beresiko ya Pak. Ya, mungkin boleh disampaikan kenapa Pak masih memilih tinggal di sini Pak? Ya karena memang tidak ada lagi pilihan. Hanya inilah yang kelas-kelas kita ini. Kalau ada pilihan tempat lain kita sangat mengharap tempat lain. Gitu loh. Ya, gitu. Terima kasih banyak Pak, sehat selalu Pak. Ya, amin. Ya. Pemirsa, Anda bisa lihat bagaimana cerita daripada ketua RT setempat ataupun warga yang tinggal di sini. Memang kesehariannya dalam beraktivitas, kemudian juga mengerjakan pekerjaan lainnya. Ini kewaspadaan menjadi hal yang nomor satu yang harus diutamakan oleh warga di sini untuk bisa menjalani kehidupan sehari-harinya. Dan juga memang dari harapan mereka, tentunya mereka sangat-sangat berharap untuk bisa memiliki tempat tinggal ataupun lingkungan yang lebih aman dibandingkan yang memang saat ini mereka jalani. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Billy, TV One mengabarkan. Pemirsa, tetaplah berhati-hati pada saat berlibur karena 2 remaja asal Jakarta terseret ombak saat mandi-mandi di pantai wisata Tanah Merah, Ciparahu, Lebak, Banten. Pas put Tanah Merah nih ada yang tenggelam nih, remaja 1 orang ke bawah ombak. Ombak ganas Laut Selatan menyeret 2 remaja bernama Putra dan Bilal. Tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan Bilal setelah menyisir garis pantai. Korban Bilal kemudian dilarikan ke sarana medis terdekat. Insiden bermula saat kedua korban datang dalam rombongan berjumlah 9 orang dari Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tidak lama setelah bermain air, korban berteriak minta tolong karena tergulung ombak. Operasi pencarian untuk korban bernama Putra dilanjutkan tim SAR gabungan. Jenazah korban kemudian bisa ditemukan pada lokasi yang berjarak sekitar 200 meter dari titik kecelakaan. Jenazah korban Putra kemudian dibawa ke RSUD Malingping untuk diidentifikasi. Ada nggak? Ini ada yang tenggelam nih.
Pasput Tanah Merah lokasinya. Pasput Tanah Merah ini ada yang tenggelam nih, remaja, 1 orang ke bawah ombak. Kita hadirkan informasi dari wilayah Jakarta, pemirsa. Petugas kepolisian telah menangkap 4 pelaku penyekapan sekaligus penganiayaan terhadap karyawan Padel di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kepolisian Polres Jakarta Selatan menangkap para terduga pelaku penganiayaan dan penyekapan di pedal padel di kawasan Kebayoran Lama. Dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan, keempat karyawan yang ditangkap berinisial ASB, RRK, AH, dan DW. Mereka kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas tindakan penganiayaan dan juga perampasan kemerdekaan atau penyekapan. Dalam kasus ini, keempat tersangka kini telah ditahan oleh pihak kepolisian atas dugaan tindakan perampasan hak kemerdekaan dan penganiayaan. Kepolisian Polres Jakarta Selatan menangkap kemudian sudah mengamankan pelaku, kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan hingga naik sidik dan kemudian menetapkan orang yang diduga sebagai pelaku. Kemudian dari pelakunya ada 4 orang, inisialnya ASB, RRK, AH, dan DW. Terhadap 4 pelaku ini sudah dilakukan penahanan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Di siang hari ini, DPR dan pemerintah menggelar konferensi pers terkait penguatan fiskal dan moneter. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan kita harus ikat pinggang demi selamatkan lapangan pekerjaan. Waktu hampir 10 hari terakhir, kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri, dari sektor keramik dan beberapa industri lain, termasuk dari KSPI, atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR, Pak Dasko dan pemerintah, telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh teman-teman industri. Pertama, adalah kami berpandangan memastikan keberlanjutan lapangan pekerjaan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab pemerintah. Dalam menindaklanjuti pikiran tersebut, maka untuk gas, kita tahu bahwa harga gas dunia lagi melambung. Kita membagi menjadi 3 tahap. Yang pertama untuk HGBT tetap di angka 6,5 sampai dengan $7 per MMBTU. Dan ini adalah rapat kilat kami dengan Pertamina, dengan Pak Simon dan Pak Arief sebagai Direktur PGN. Memang ini tidak mengenakan semuanya, tapi kita harus ikat pinggang untuk menyelamatkan lapangan pekerjaan. Kita kembali hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa, di mana seorang bocah laki-laki usia 3 tahun terperosok ke lubang galian di Jakarta saat sedang asik bermain. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menutup lebih dari 200 badan usaha milik negara atau BUMN sebagai bagian dari langkah rekonstrukturisasi dan efisiensi perusahaan plat merah. Kedepannya pemirsa, pemerintah menargetkan jumlah BUMN akan terus dipangkas dari 1.000 BUMN hingga tersisa sekitar 250 perusahaan BUMN. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri penutupan Serasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden menyebut penataan BUMN dilakukan untuk membangun perusahaan negara yang lebih rasional, efisien, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Prabowo mengatakan selama ini jumlah BUMN yang terlalu banyak menyebabkan tingginya biaya operasional, termasuk untuk membiayai struktur, direksi, dan komisaris. Menurut Prabowo, efisiensi diperlukan agar uang negara dapat digunakan secara lebih optimal.
Teknologi dan Industri Indonesia tahun. Ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan. Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah. Ya. Bagaimana Pak Oscar Doni? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan. Lebih dari 750 kita tutup. 750 dirut. 750 direksi. Kali 4 atau kali 5. 750 komisaris kali 10. Overheadnya kayak apa, gajinya kayak apa. Saudara-saudara, ini uang rakyat semua. Di segmen kali ini, pemirsa, kami akan hadirkan informasi viral untuk Anda. Sebuah video viral di media sosial di mana seorang pemuda berusia 21 tahun di Brebes, Jawa Tengah, dikeroyok 3 orang. Bahkan satu pelaku yang diduga melakukan penganiayaan adalah calon mertuanya sendiri yang tak terima korban membatalkan pernikahan secara sepihak. Inilah pemirsa video viral yang direkam oleh warga di mana seorang pemuda warga desa Cisere yang berada di Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dikeroyok 3 orang di jalan perkampungan Desa Cikeusal Kidul, Kecamatan Ketanggungan, sebelum akhirnya dilerai oleh warga setempat. Korban sempat menjalani rawat jalan akibat luka memar di bagian wajahnya. Atas kejadian tersebut, korban melaporkan kasus tersebut ke Mapolsek Ketanggungan. Menurut keterangan polisi, para pelaku terduga pengeroyokan tak lain merupakan calon mertua korban. Dugaan pengeroyokan dipicu karena korban membatalkan secara sepihak rencana pernikahan dengan anaknya. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan korban maupun saksi. Berawal dari hobi mendaki gunung, pemirsa, seorang gadis asal Wonosobo justru sukses menciptakan peluang usaha yang tak biasa. Ia membuka lapak es krim di puncak Gunung Kembang dan aksinya pun viral di media sosial. Surtiyaningsih, gadis berusia 23 tahun asal Wonosobo yang viral setelah membuka lapak es krim di puncak Gunung Kembang, Wonosobo, Jawa Tengah. Bersama 2 rekannya, seluruh perlengkapan dagangan disiapkan sebelum pendakian dimulai sekitar pukul 5:30 pagi dan menempuh jalur pendakian selama 1 hingga 2 jam. Kehadiran lapak es krim di puncak Gunung Kembang pun menjadi daya tarik tersendiri. Para pendaki tak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga sensasi menyantap es krim di ketinggian dengan latar pemandangan pegunungan yang memanjakan mata. Dan kita akan beralih ke informasi viral lainnya untuk Anda pemirsa. Seorang bocah laki-laki berusia 3 tahun terperosok ke lubang galian saat sedang asik bermain. Peristiwa ini terjadi Sabtu malam dan sempat membuat heboh warga sekitar. Evakuasi korban berlangsung dramatis dan dilakukan petugas pemadam kebakaran dibantu warga sekitar. Diduga kejadian berawal saat bocah berusia 3 tahun bernama Yosa tengah bermain. Korban tak mengetahui adanya lubang galian dan tiba-tiba terperosok. Lubang galian ini memiliki diameter sekitar 40 cm dengan kedalaman lebih dari 2 meter. Untuk menyelamatkan korban, petugas damkar menurunkan 4 unit mobil damkar dan 17 personil guna mengevakuasi korban. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, namun nyawa tidak tertolong
saat dibawa menuju Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Pemirsa, militer Israel kembali menghancurkan sebuah terowongan bawah tanah milik Hizbullah yang berada di kawasan Majdal Zone di Lebanon Selatan. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap YTR, Taufik Hidayat, ini masih terus dilakukan pemeriksaan. Polisi pun menyatakan akan melakukan rekonstruksi di TKP. Inilah pemirsa kondisi terkini Taufik Hidayat saat dibawa penyidik usai dilakukan pemeriksaan di gedung Diras PPA dan PPO Polda Jabar Senin pagi. Taufik tampak sehat bahkan usai diperiksa. Taufik dibawa rencananya untuk kembali mengecek lokasi penyekapan dan penyiksaan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini korban penyekapan dan penganiayaan YTR, kita akan tanyakan kepada rekan Cepi Kurnia di RSHS Bandung. Cepi, bagaimana kondisi korban saat ini? Silakan. Ya baik Rehana, Celia dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di gedung Ibu dan Anak di mana saat ini korban YTR masih terus dilawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ini. Dan memang untuk kondisinya dari hari ke hari terus mengalami perbaikan perkembangan positif terkait dengan kondisi kesehatan maupun dengan kondisi psikologi terhadap korban YTR sendiri. Tadi memang menurut keterangan dari Kabid Humas Polda Jawa Barat, korban YTR sendiri memang telah dilakukan di perawatan di ruangan khusus, yaitu tepatnya di ruangan seperti inkubasi. Di sana ruangan bersetel tinggi dan memang selain di bawah pengawasan lembaga lembaga LPSK sendiri, tadi juga memang untuk korban sendiri dijaga oleh pihak kepolisian, jadi tidak sembarang orang yang bisa masuk ke ruangan khusus tersebut selain memang hanya kedua orang tua dan petugas medis dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan memang untuk kondisi korban yang memang belum mengalami pulih 100% untuk pemeriksaan atau dimintainya keterangan terhadap kasus penyekapan yang dialami YTR sendiri, polisi terus masih mengalami kesulitan terkait dengan yang memang kondisi bicaranya belum semaksimal mungkin. Dan sejauh ini dari keterangan pihak kepolisian juga nantinya untuk tersangka Taufik Hidayat ini akan dilakukan rekonstruksi lanjutan, dan tadi pagi memang Taufik sendiri sudah dibawa oleh penyidik Polda Jawa Barat untuk dilakukan prarekonstruksi di beberapa tempat kos di mana Taufik Hidayat melakukan penyekapan dan pemeriksaan terhadap YTR. Dan update terkini memang untuk korban YTR sendiri selain dilakukan perawatan di ruang khusus Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dengan kondisinya cukup mengerikan, nantinya pihak rumah sakit juga akan melakukan rekonstruksi wajah terhadap korban YTR sendiri yang saat ini memang tidak memerlukan waktu yang berbulan-bulan, sehingga saat ini tengah fokus pada pemulihan psikologi maupun kondisi mental dari korban serta pemulihan gizi terhadap YTR sendiri. Dan kita berharap YTR sendiri bisa kembali pulih secara 100% dan rekonstruksi wajah bisa dilakukan dengan maksimal oleh dokter yang ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan memang untuk penyelidikan sendiri masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian, baik tadi tersangka Taufik Hidayat dibawa ke sejumlah TKP dan juga para saksi nanti juga akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Dan bagi korban lain yang memang merasa menjadi korban kekerasan oleh Taufik Hidayat, pihak Polda Jawa Barat saat ini masih terus membuka posko, dan saat ini memang untuk pengembangan apakah ada tersangka lain dalam kasus ini, pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun tersangka Taufik Hidayat. Kembali ke studio.
Perawatan intensif, begitu pula dengan pelaku yang saat ini dilakukan rekonstruksi TKP untuk didalami lagi terkait dengan penyidikan kasus tersebut. Terima kasih Cepi Kurnia mengabarkan langsung dari RSHS. Selamat bertugas kembali. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menutup Kejurnas Judo Kasat Cup yang dilangsungkan di Gor Kartika Kostrad Cilodok. Dalam kejuaraan yang berlangsung sejak 25 hingga 28 Juni 2026, kontingen DKI Merah juara umum dengan 26 medali emas, 6 perak, dan 9 perunggu. Disusul kontingen Jawa Barat dan Bali. Untuk kategori TNI Polri, juara umum pertama diraih oleh Polda Bali, disusul Bareskrim Polri, kemudian Pas Pampres. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut Kejurnas ini bukan hanya ajang kompetisi untuk meraih medali, namun juga menjadi wadah pembinaan dan pengukuran kemampuan untuk melahirkan atlet judo terbaik. Kejuaraan ini merupakan wadah pembinaan, pengukuran kemampuan, sekaligus sarana untuk melahirkan atlet-atlet judo terbaik yang kelak diharapkan mampu mengharumkan nama daerah, satuan, bahkan bangsa Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa, dan kita langsung menuju ke Istana Merdeka Jakarta untuk menyaksikan konferensi pers peluncuran logo dan identitas visual peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun 2026 berikut ini. Keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pemilihan logo, dan kami juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan serta terima kasih kepada Pak Menteri Ekonomi Kreatif dan seluruh jajarannya, serta Asosiasi Desain Grafis Indonesia ADGI yang telah memfasilitasi penyelenggaraan sayembara desain logo sejak awal. Sebagai penghargaan atas partisipasi publik, panitia juga, saya ulangi, sebagai penghargaan atas partisipasi publik, panitia pelaksana peringatan HUT RI ke-81 juga memberikan hadiah kepada 300 pemilih yang beruntung. Yakni pertama 100 orang mendapatkan undangan upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. 100 orang kemudian memperoleh souvenir spesial HUT RI ke-81 kemerdekaan RI. Kemudian 100 orang ketiga mendapatkan bantuan dana pendidikan sebesar masing-masing 8,1 juta. Jadi dana pendidikan sebesar 8,1 juta diberikan kepada 100 orang yang beruntung. 8,1 menunjukkan tahun atau peringatan HUT ke-81. Daftar 300 pemilih yang beruntung dapat dilihat pada website logo hutri.istanapresiden.go.id. Setelah ini, panitia akan segera menghubungi para pemenang untuk menjelaskan dan menyampaikan mekanisme pembagian hadiah. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada para pemenang agar berhati-hati dalam menerima informasi pembagian hadiah, dan kegiatan ini sama sekali tidak dipungut biaya sepeser pun. Panitia hanya menghubungi pemenang melalui nomor resmi yang tercantum dalam website. Teman-teman yang saya hormati, perlu saya sampaikan kembali bahwa karena Bapak Presiden berharap agar kemeriahan HUT RI ke-81 kemerdekaan RI ini menjadi milik masyarakat, Pak Presiden berpesan agar rakyat terus berpartisipasi aktif dan mengambil peran dalam peringatan HUT RI tahun ini. Setelah partisipasi dalam memilih logo, tentu ke depan adalah partisipasi kita bersama dalam menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita. Oleh karena itu, kami panitia mengajak masyarakat, instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, BUMN, BUMD,
kalangan swasta, organisasi-organisasi sosial dan kemasyarakatan, partai politik maupun kelompok-kelompok sosial lain untuk menyambut dan menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan RI dengan menyebarluaskan dan menggunakan tema serta logo resmi HUT ke-81 kemerdekaan RI dalam berbagai media luar ruang, media massa, media sosial, dan media-media promosi lainnya sesuai dengan panduan yang diunggah pada website resmi logo hutri.istanapresiden.go.id. Mari kita semua masyarakat merayakan dengan semangat penuh sukacita dan kebersamaan. Kibarkan merah putih di rumah, di sekolah, di kantor, dan di ruang-ruang publik lainnya. Ramaikan tiap perlombaan-perlombaan, pentas seni, berbagai lomba kebersihan, dan pada intinya untuk menyemarakan peringatan HUT RI ke-81 untuk mengenang seluruhnya. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia siang kali ini. Saya Sally Alexandra. Dan juga saya Rehana Meza, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.